Ruang laboratorium. Di tengah malam yang kelam, sebuah kampus tua berdiri megah di atas bukit. Bangunan utamanya telah lama ditinggalkan, dan hanya sedikit orang yang masih berani mendekatinya. Di dalam kampus itu, tersembunyi di salah satu sudut yang paling terpencil, terdapat sebuah laboratorium yang sudah lama tidak digunakan. Banyak rumor beredar tentang tempat itu, dari suara-suara aneh hingga penampakan makhluk misterius. Farah, seorang mahasiswi arkeologi, tidak percaya pada tahayul. Dia bertekad untuk membuktikan bahwa semua cerita tentang laboratorium itu hanyalah mitos belaka. Dengan semangat penelitian yang membara, dia memutuskan untuk mengeksplorasi laboratorium tersebut sebagai bagian dari proyek tesisnya. Malam itu, Farah membawa tas ransel yang penuh dengan peralatan penelitian dan alat perekam. Dia menyelinap masuk ke kampus tua itu melalui celah pagar yang sudah karatan. Jantungnya berdebar-debar ketika dia mendekati pintu laboratorium yang terkunci rapat. Dengan sedikit usaha, dia berhasil membuka pintu itu menggunakan alat pembuka kunci yang dia bawa. Laboratorium itu gelap dan berdebu. Cahaya bulan yang redup menembus melalui jendela-jendela yang pecah, memberikan suasana seram pada ruangan tersebut. Farah menyalakan senter dan mulai menjelajahi ruangan. Meja-meja kayu yang usang dipenuhi dengan alat-alat laboratorium yang sudah berkarat. Dia mengambil beberapa foto dan mencatat setiap detail yang dia temui. Saat Farah mendekati bagian belakang laboratorium, dia menemukan sebuah pintu lain. Pintu itu tampak lebih baru dibandingkan dengan pintu lainnya, seolah-olah baru dipasang beberapa tahun yang lalu. Rasa penasaran menggelitik hatinya. Dia mencoba membukanya, dan dengan sedikit usaha, pintu itu terbuka. Di balik pintu tersebut, ada tangga yang turun ke bawah tanah. Suasana semakin mencekam. Farah turun dengan hati-hati, anak tangga demi anak tangga, hingga dia tiba di sebuah ruang bawah tanah yang lebih kecil. Di ruangan itu, terdapat beberapa meja kerja dan rak-rak yang penuh dengan buku-buku tua dan botol-botol berisi cairan yang tidak dikenal. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja besar dengan kain putih yang menutupi sesuatu. Farah merasakan hawa dingin menyelubungi tubuhnya saat dia mendekati meja itu. Dengan tangan yang gemetar, dia menarik kain putih itu. Di bawah kain, terdapat sebuah peti kayu besar yang terkunci rapat. Farah mencari-cari di sekitar ruangan dan menemukan sebuah kunci kecil di salah satu laci meja. Dengan kunci itu, dia membuka peti kayu tersebut. Di dalam peti, dia menemukan sebuah buku catatan yang usang. Buku itu penuh dengan tulisan tangan yang rapih dan gambar-gambar aneh. Saat dia membalik halaman-halaman buku itu, dia menemukan catatan tentang eksperimen-eksperimen yang dilakukan di laboratorium tersebut. Eksperimen-eksperimen itu tampaknya berhubungan dengan hal-hal supranatural dan ilmu hitam. Farah mulai merasa tidak nyaman, tetapi rasa penasarannya terlalu kuat untuk diabaikan. Di salah satu halaman, dia menemukan gambar sebuah lingkaran sihir yang rumit dengan instruksi tentang cara memanggil roh. Farah merasa jantungnya berdegup kencang. Dia tidak percaya dengan hal-hal seperti itu, tetapi dorongan untuk mencoba terlalu besar. Dia mengeluarkan kapur dari tasnya dan mulai menggambar lingkaran sihir tersebut di lantai ruangan. Setelah selesai menggambar, dia membaca mantra yang tertera di buku itu dengan suara pelan. Tidak ada yang terjadi pada awalnya. Farah menghela napas lega, merasa bodoh karena telah percaya pada hal-hal konyol seperti itu. Namun, tiba-tiba, udara di sekelilingnya menjadi sangat dingin. Lampu senter yang dipegangnya mulai berkedip-kedip sebelum akhirnya mati. Dalam kegelapan yang pekat, Farah mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Dia mencoba menyalakan senter, tetapi tidak berhasil. Suara langkah kaki itu semakin dekat, diikuti oleh suara napas yang berat dan dingin. Farah merasa ada sesuatu yang mengamatinya dalam kegelapan. Dengan panik, dia meraba-raba mencari jalan keluar. Tiba-tiba, sebuah tangan dingin menyentuh bahunya. Farah menjerit dan berlari menuju tangga. Namun, sebelum dia mencapai tangga, sesuatu menarik kakinya. Dia terjatuh dan merasakan sakit yang luar biasa di kakinya. Dalam ketakutan dan rasa sakit, Farah merangkak menuju tangga. Dia bisa merasakan sesuatu mengikuti di belakangnya. Dengan sisa-sisa tenaganya, dia berhasil mencapai tangga dan mulai memanjat. Namun, tangan-tangan dingin itu terus mengejar, mencengkeram kakinya dan menariknya kembali ke dalam kegelapan. Farah menjerit sekuat tenaga, berharap ada seseorang yang mendengarnya. Tapi di kampus yang sudah lama ditinggalkan itu, tidak ada seorang pun yang bisa mendengar ceritanya.
Kegelapan menyelimuti dirinya, dan dia merasakan hawa dingin merayap ke seluruh tubuhnya. Suara napas yang berat semakin dekat, dan dia merasakan kehadiran yang mengerikan di sekitarnya. Saat dia terbangun, Farah mendapati dirinya terbaring di lantai laboratorium yang gelap. Kakinya terasa sakit, dan dia merasa lemah. Senter yang tadinya mati sekarang menyala kembali, dan cahaya yang redup memantul di dinding-dinding ruangan yang suram. Dia melihat sekeliling dengan cemas, tetapi tidak ada tanda-tanda makhluk mengerikan yang mengejarnya. Dengan gemetar, Farah berdiri dan mencoba melangkah. Kakinya masih terasa nyeri, tetapi dia tahu bahwa dia harus segera keluar dari tempat itu. Dia berjalan perlahan menuju tangga, berusaha untuk tidak membuat suara. Saat dia mencapai pintu, dia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Namun, kali ini, langkah kaki itu terdengar seperti milik manusia. Farah berbalik dan melihat seorang pria tua berdiri di ujung ruangan. Pria itu mengenakan jas lab putih yang kotor dan penuh dengan noda darah. Matanya yang tajam menatap Farah dengan penuh kebencian. Farah merasa ketakutan yang luar biasa, tetapi dia tidak bisa bergerak. Pria itu mendekatinya dengan langkah lambat tetapi pasti. "Saya adalah Profesor Malik," kata pria itu dengan suara yang serak. "Kamu telah mengganggu tempat istirahatku." Farah terdiam, tidak mampu menjawab. Profesor Malik melangkah lebih dekat, dan Farah bisa merasakan hawa dingin yang memancar dari tubuhnya. "Eksperimen-eksperimen kami di sini bukanlah untuk dunia luar," lanjutnya. "Kami bermain dengan kekuatan yang tidak seharusnya kami mainkan." Farah merasakan getaran ketakutan yang mendalam. "Apa yang terjadi di sini?" tanyanya dengan suara gemetar. Profesor Malik menatapnya dengan mata yang penuh kebencian. "Kami mencoba memanggil roh-roh dari dunia lain. Kami berhasil, tetapi kami tidak bisa mengendalikannya. Akhirnya, mereka mengambil alih tubuh kami dan mengurung kami di sini selamanya." Farah merasa pusing dan lemah. "Bagaimana aku bisa keluar dari sini?" tanyanya dengan panik. Profesor Malik tersenyum dingin. "Tidak ada jalan keluar. Kamu telah memanggil mereka, dan sekarang kamu menjadi bagian dari tempat ini." Farah merasa putus asa. Dia mencoba melangkah mundur, tetapi kakinya terasa sangat lemah. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka menjadi semakin dingin, dan suara-suara aneh mulai terdengar di sekeliling ruangan. Farah merasa seperti ada yang menariknya kembali ke dalam kegelapan. Dalam kepanikan, dia mencoba melarikan diri. Tetapi Profesor Malik dan roh-roh lain yang terperangkap di laboratorium itu menghalanginya. Mereka mengelilinginya, menghalangi setiap jalan keluar. Farah merasa jantungnya berdegup kencang, dan napasnya semakin berat. Dalam usahanya yang terakhir untuk melarikan diri, Farah meraih sebuah botol kaca di meja dan melemparkannya ke arah roh-roh tersebut. Botol itu pecah dengan suara keras, tetapi tidak membuat mereka mundur. Sebaliknya, mereka semakin mendekat, mengeluarkan suara-suara mengerikan yang memenuhi ruangan. Farah jatuh ke lantai, kelelahan dan putus asa. Dia tahu bahwa tidak ada jalan keluar dari tempat terkutuk ini. Cahaya senter yang redup mulai meredup, dan kegelapan semakin menguasai ruangan. Dengan napas terakhirnya, Farah merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya, dan dia ditarik ke dalam kegelapan yang abadi. Keesokan harinya, tim keamanan kampus menemukan pintu laboratorium terbuka. Mereka menemukan tas Farah yang tertinggal, tetapi tidak ada tanda-tanda dirinya. Laboratorium itu kembali ditutup dan dikunci, menjadi tempat yang semakin menambah ketakutan di kampus tua itu. Cerita tentang laboratorium terkutuk itu terus beredar di antara para mahasiswa dan staf kampus, menjadi legenda yang menakutkan. Beberapa mengatakan bahwa mereka masih bisa mendengar suara-suara aneh dan jeritan dari dalam laboratorium tersebut, terutama pada malam-malam yang gelap. Ada yang bersumpah telah melihat bayangan seorang wanita muda berkeliaran di sekitar kampus, matanya penuh dengan ketakutan dan permohonan akan bantuan yang tidak pernah datang. Bertahun-tahun kemudian, kisah Farah menjadi salah satu misteri terbesar yang pernah terjadi di kampus itu. Setiap mahasiswa baru selalu mendengar cerita tentang Farah dan laboratorium tertutup tersebut sebagai bagian dari ritual orientasi mereka. Beberapa dari mereka penasaran dan mencoba mencari tahu lebih lanjut, tetapi kebanyakan lebih memilih untuk menjauh. Suatu hari, seorang profesor baru bernama Dr. Hendra bergabung dengan Departemen Arkeologi kampus tersebut. Dia adalah seorang yang skeptis dan tidak mudah percaya pada cerita hantu. Mendengar kisah tentang Farah dan laboratorium terkutuk itu, Dr. Hendra memutuskan untuk menyelidiki sendiri.
Dia yakin bahwa misteri ini dapat dijelaskan dengan logika dan sains. Dr. Hendra mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang Farah dan proyek penelitiannya. Dia mewawancarai beberapa mahasiswa dan staf yang masih ingat tentang kejadian itu, tetapi tidak ada yang memberikan informasi yang jelas. Dia memutuskan untuk pergi ke perpustakaan dan mencari arsip lama yang mungkin menyimpan petunjuk tentang apa yang terjadi di laboratorium tersebut. Dalam pencariannya, Dr. Hendra menemukan beberapa dokumen lama yang mencatat eksperimen-eksperimen yang dilakukan di laboratorium itu. Dokumen-dokumen itu mengonfirmasi bahwa ada upaya untuk memanggil roh-roh dari dunia lain, dan bahwa eksperimen itu dipimpin oleh seorang profesor bernama Malik. Namun, tidak ada catatan resmi tentang keberhasilan atau kegagalan eksperimen tersebut. Semakin dalam Dr. Hendra menyelidiki, semakin dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia menemukan bahwa banyak dari mereka yang terlibat dalam eksperimen tersebut menghilang tanpa jejak, termasuk Profesor Malik. Dr. Hendra merasa bahwa dia perlu masuk ke laboratorium itu sendiri untuk menemukan jawabannya. Malam itu, dengan peralatan yang lebih canggih daripada yang Farah miliki, Dr. Hendra memasuki kampus tua tersebut. Dia mendekati laboratorium dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang melihatnya. Pintu laboratorium masih terkunci rapat, tetapi Dr. Hendra menggunakan alat khusus untuk membukanya. Begitu masuk, dia merasakan hawa dingin yang tidak wajar. Dia menyalakan beberapa alat pengukur energi dan gelombang elektromagnetik, yang segera menunjukkan aktivitas yang tidak biasa. Dr. Hendra menyalakan lampu senter dan mulai menjelajahi ruangan dengan hati-hati, mencatat setiap perubahan dan fenomena yang dia temui. Dia menemukan pintu menuju ruang bawah tanah dan menuruni tangga dengan hati-hati. Begitu sampai di bawah, dia melihat lingkaran sihir yang digambar Farah, sekarang sudah hampir hilang oleh debu dan waktu. Alat pengukurnya menunjukkan aktivitas energi yang tinggi di sekitar lingkaran itu. Dr. Hendra mengambil beberapa sampel dan mulai merekam data. Saat dia sibuk dengan pekerjaannya, dia mendengar suara langkah kaki yang berat mendekat. Dia berbalik dan melihat bayangan seorang pria tua dengan jas lab yang kotor dan berdarah, yang tidak lain adalah Profesor Malik. Mata Malik yang tajam menatap Dr. Hendra dengan kebencian. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Suara serak Malik menggema di ruangan itu. Dr. Hendra berusaha tetap tenang. "Saya hanya ingin tahu apa yang terjadi di sini. Saya tidak berniat mengganggu siapapun." Malik mendekat dengan langkah lambat. "Kamu telah mengganggu tempat ini. Roh-roh yang terperangkap di sini tidak akan membiarkanmu pergi." Dr. Hendra merasa ketakutan yang luar biasa, tetapi dia mencoba untuk tetap rasional. "Mungkin ada cara untuk membebaskan kalian," katanya dengan suara gemetar. "Apa yang bisa saya lakukan?" Malik menatapnya dengan tatapan kosong. "Tidak ada yang bisa dilakukan. Kami terjebak di sini selamanya. Kamu juga akan terjebak di sini, sama seperti Farah." Terima kasih bagi orang-orang baik yang telah menyimak dan menonton video ini. Tolong jangan lupa di-subscribe, like, dan share, ya. Semoga kalian sehat selalu, rezekinya berkah, dan masuk surga. Amin. Karena dengan subscribe akan menambah semangat lagi dan channelku bisa makin berkembang. Terima kasih.